Terus ada lagi namanya Champion. Nah, canda pilihan apa? penonton. Canda pilihan penonton. Ada kayak begitu. Ada. Berarti ada Q&A kayak gitu ya. Iya. Tanya jawab gitu ya. Enggak, jadi gini. Ini sebenarnya sketsa yang saya panjangin. Ya, ini kayak model lawak gitu ya. Jadi suka manjangin. Suka manjangin. Saya ke Ya, Mak Erot. saya ke Mak Erot. Sebenarnya saya ke Mak Erot, pernah ke Mak Erot panjangin. Iya. Duitnya kurang. Terus? Jadi tembem. Hello YouTube, this is Jackpot. Iya. Coba audionya cek one two. Tes. Enak ya? Ya. Udah kayak radiologi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackpot edisi Ramadan kembali hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali gue udah ada di kediaman seorang guru. Seorang pelatih. Pelatih bukan? Kalau pelatih itu emang pelatih singa. Pak Rudi Sipit, apa kabar? Baik, alhamdulillah Tos sehat. dulu dong. Wes mantap, Bang Jo. Jarang-jarang ini aku mendatangin kediaman seorang komedian. Biasanya yang aku datengin itu biduan. Wah, ya biasanya itu yang gatel-gatel. Gatel-gatel. Giduan. Bidura. Giduan. Iya. Bukan bidura. Iya. Ya ampun. Pak Rudi, Ramadan ini kegiatannya bagaimana? Ya, biasalah kegiatannya Ramadan. Ya. Ya, puasa. Gitu kan. Serius. Iya, serius. Ini bibir saya kering. Iya. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui sama-sama, Pak Rudi ini salah satu mu'alaf ya Pak Rudi. Iya. Mohon maaf, mu'alaf dari tahun berapa Pak Rudi? Itu sudah lama ya, sebenarnya udah lama. Itu kalau nggak salah itu 95 apa ya? Saya 95. Itu Pak Rudi usia berapa itu? Itu usianya kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. 95 itu 30 tahun itu saya masuk Islam tuh. Iya. Itu sebelumnya agama saya itu Konghucu, pindah ke Katolik, terakhir Islam. Gitu. Itu atas apa namanya, pilihan sendiri apa dipaksa sama siapa gitu Pak Rudi? Waktu itu mimpi, Bang Jo. Serius loh ini Pak Rudi. Serius, Ini ini- cerita religi loh. Iya, ini- Gimana cerita ngimpinya Pak Rudi? Jadi memang dulu itu waktu Iya. di Diamor kan semuanya Islam, saya doang yang Katolik, Iya. gitu kan. Nah terus mereka kan sholat gitu kan. Ya. Kalau saya kan waktu ke gereja setiap Iya. minggu, Iya. gitu kan. Saat saya tidur, saya tinggal berdua sama Komeng nih. Saya di posko dulunya, istilah posko Diamor. Itu yang paling sering nginep tuh saya sama Komeng sebenarnya. Terus? Nah suatu saat saya tidur, terus saya dibangunin sama orang bajunya putih-putih, istilahnya kalau di sini kiai lah itu kan udah. Bisa diingat itu kira-kira malam apa? Malam Jumat kayak malam apa? Saya lupa itu, udah lama sih ya, udah lupa. Kalau inget berarti saya nggak mimpi. Iya, saya nggak inget kan. Oke, mimpinya dibangunin oleh orang berbaju putih-putih. Wajib putih, bangun sulu sholat. Heeh. Wah, sholat ini bilang nggak bisa sholat itu kan udah bangun. Nah paginya itu saya ngomong sama Komeng. Iya. Itu Meng, gue dibangunin ini, gue suruh sholat gini. Gue kan apa Katolik, gue nggak bisa gini. Ya udah, katanya gimana? Apa namanya? Kalau gue masuk Islam. Gitu. Itu Pak Rudi sendiri yang ngomong Iya. ke Pak Komeng ya. Terus Komeng bilang jangan, udah penuh. Kurang ajar Pak Komeng. Terus. Oh begitu. Udah. Yang lebih parah lagi sih sebenarnya sih nggak ini ya. Yang supaya ngajar-ngaji wah udah ngeblek deh, saya nggak percaya tuh air itu. Udah sama orang lain aja dah, Meng, buka jama lu. Itu kan orang bercandaan. Iya. Awalnya serius, belakangan pasti tuh nyerempet. Ini udah Dibelokin. dia nggak, saya nggak ini deh. Terus? Nah udah akhirnya itu saya ini masuk tuh, wah itu heboh di rumah tuh. Papi saya kan Protestan, Iya. sama saya Katolik. Katolik. Nah yang papi saya tuh sifatnya bagus tuh, maksudnya sifatnya gimana ya? Lu terserah, yang penting bahagia tuh. Omongan papi saya tuh.
bagus banget. Penting lu bahagia gitu kan. Nah, mama saya kekoh. Nggak bisa. Wah bisa, karena yang Katolikin mama saya itu saya. Nggak tanggung jawab ini. Dulu kok lucu saya masuk Katolik, papi saya kagak mau bertahan di Protestan, nggak bisa, papi Protestan ya udah nggak di. Cuma adik saya sampai sekarang masih Katolik. Nah, udah itu, udah kan saya colong itu minta kakaknya, papi saya minta kakak. Saya lari ke apa namanya kelurahan, ke RW. RW saya masuk Islam gini. RW-nya ngadu. Wah, bos saya sekampung itu. Serius? Bener. Ya Rudi masuk Islam. Wah, itu gang sensus. Rame dong. Oh, rame. Mama saya denger marah-marah itu. Terus? Oh, iya. Sampai mau dicoret kakak saya. Wah, serius? Iya. Diusir dong dari rumah? Enggak. Dia enggak usir, enggak. Tapi mau dicoret, wah. Marah itu. Saya cuek aja. Terus Pak Rudi gimana? Saya cuek aja, saya jalanin aja itu. Terus sampai akhirnya saya sunat. Sampai sunat tuh. Sunat itu dianterin Pak Komeng? Pak Komeng. Yang sunat tuh yang nganter tuh Diamor. Komeng, Jarwo, udah Mamo. Mamo yang bawain sarung tuh. Di mana sunat? Di Manggarai. Di Manggarai? Nah, Rumah Sakit Agung. Itu tempat sunat apa, tempat apa? Rumah sakit atau apa maksudnya? Itu iya tempat servis alat. Serius? Enggak, Rumah Sakit Agung. Rumah Sakit Agungnya yang di dekat terminal itu? Iya, di situ. Iya. Terus? Jadi saya disunatnya enggak gitu. Jadi langsung aja digigit aja. Serius? Masa sunat digigit? Agak sunat. Oke. Urut sunat yang perempuan ya bagus meng perempuan. Ya gitu. Pan saya takut disuntik. Pegangin dong. Iya. Terus? Apa harus dicukur dulu kan? Ya yang kan? Nyukur siapa ya? Pak Komeng juga? Enggak. Kirain apa-apa Pak Komeng ya. Udah saya nyukur tuh. Udah nyukur suntik. Udah suntik langsung ya atas susternya mau modelnya apa nih? Itu kan ada gergajinya tuh. Serius ditawarin gitu loh Pak? Iya, apa susternya? Iya. Terus. Ya udah saya bikin kayak cincin gitu. Kacau. Iya udah. Udah. Tapi ini repot juga tuh. Itu saya pas disunat tuh. Ini salahnya saya nih. Waktu itu punya pacar. Iya. Pacar pengen ngeliat waktu dicukur. Abis setelah disunat. Oh bentuknya maksudnya. Iya. Terus gimana namanya, serius? Wah ini parah ini. Ini 18 plus. Terus oke, waktu lihat gimana? Wah itu kan ya namanya laki ya kan, yang lihat perempuan. Langsung tegang kan berapa puan. Putus. Ampun, putus ya tanya. Serius itu putus. Bentar, pertanyaannya ngelihatnya di mana? Di kosan apa di posko? Di posko. Oh gitu. Iya, di depan anak-anak apa gimana? Enggak, anak-anaknya pas lagi di dalam kamar, saya di luar kan, kayak berang tamu ini deh. Gitu. Iya, saya bikin apa namanya kayak cincin ya. Iya bentuknya. Cincin. Gitu. Pas dilihat, ya namanya laki kan langsung kok das gitu. Iya. Itu setiap berapa detik itu saya menjerit itu. Ya kan sakit belum kering. Oh, sama begitu. Akhirnya saya telepon dokternya kan. Dokter gimana nih? Udah ke rumah sakit. Boro-boro ke rumah sakit kan. Jalan aja sakit itu. Wah, gimana itu? Wah, langsung kejar-kejar situ saya. Nah, teman saya tuh ada si Hendrik dulu tuh. Hendrik itu apa nih? Anak Diamor juga atau gimana? Dulu bekas pendiri Diamor, Hendrik. Oke. Dia jadi pendeta sekarang. Ikut nganterin? Enggak, dia nggak nganterin. Dia ke rumah, ke posko. Gini. Udah, lo beli aja apa namanya bahan apa luka bakar. Hah? Luka bakar. Itu? Apa itu? Obat apa itu? Gosok itu? Enggak, kayak apa istilah kayak perban. Oke, perban ya. Lo mandi, katanya. Udah, lo perban aja kayak gituan. Terus? Udah. Perban itu yang nolongin saya, yang nyopotin tuh asisten banyak banget itu. Wah, udah melengket kan. Iya. Ampun itu. Perih dong. Nangis gitu kan, udah pakai air panas aku. Ada fotonya nggak? Waktu perban itu dibuka, itu kulit kan.
Jijik. Iya. Ya ampun. Wah ampun udah ngeri udah bener. Waduh, udah gitu pengen 3 hari lagi syuting lagi. Serius? Bener tuh. Itu zaman program apa baru di? Itu Kompor Diamor. Kompor Diamor mana? Komedi TPI. Porsi Diamor TPI. TPI ya ampun. Terus mulai lagi. Wah, gimana ya? Udah langsung pakai itu kan. Alhamdulillah tuh. Pas udah pakai itu udah kering kali ya. Udah kering. Udah Jadi mulai deh. bisa. Nah, terus pakai sarung nggak komik lu belajar pakai sarung. Pakai sarung. Nih lu ampun itu. Iyalah. Dulu wah ini. Udah belajar jalan, udah deh. Udah ngikutin apa aja kata dia itu. Karena apa targetnya itu lu 2 hari, 3 hari harus pakai celana. Karena syuting. Iya benar. Syuting mau telanjang. Iya. Ya kan? Kalau orang-orang mah telanjang bulat, aneh kan telanjang lonjong. Lancip ya. Udah kayak bacang. Iya. Oke, habis jadi mualaf terus sunat, terus ceweknya Parudi pengen tahu, terus sampai akhirnya itu dong masuk ke bulan puasa pertama. Iya. Kan kebetulan Ramadan. Puasa dong. Puasa, awal puasa itu tuh. Itu gimana tuh? itu ngeludah terus tuh. Apa? Kenapa? Nggak tahu tuh karena pun nggak biasa ya. Itu nggak biasa jadi bawaannya itu apa ya istilahnya mau ngeludah terus itu tuh. Itu tuh awal tuh. Terus ya aus ya kan gitu loh. Itu tapi lemes emang awalnya tapi paksain tuh. Disemangatin dong sama Pak Komeng, sama Pak Jarwo, Iya. sama Pak Mamo. Iya semuanya wah, lu semuanya pada kuat puasa Iya, kan itu tuh. Udah, enak ikutin aja apa udah tahan gitu kan. Tapi Ntar lihat jam, iya. lihat jam. Tapi gue nggak percaya begitu aja. Pasti nama juga nggak pernah puasa, terus puasa kan pasti ada usaha-usaha nyolong-nyolong. Apa ada cerita-cerita yang gimana gitu ya? Biar Komeng nggak tahu ini. Gue minum gitu atau gimana? Enggak sih kita kalau ya gitu enggak. Karena Emang udah niat. Atau niat. gimana? Karena gini apa namanya orang lain nggak tahu kan Allah tahu. Ini prinsip gitu kan. Jadi ini ngapain ngebohong? Kalau nggak puasa aja sekalian. Nah gitu. Berarti ini memang benar-benar panggilan dari hati gitu ya Pak Rudi? Iya. Ini ya? Ya gitu kayaknya sih. Bukan karena teman kerja semuanya Muslim, terus masa gua beda sendiri sih, gua samain gitu. Enggak lain. Mundur lagi yang tadi ngimpi itu ketemu orang baju putih-putih itu habis mualaf didatengin lagi enggak? Enggak, itu aja udah. Itu doang. Sekali itu aja. Wow, jelas banget putih. Itu apa? Sosoknya itu maksudnya Kayak kiai. orang Arab, orang mana gitu. Biasanya Enggak, kalau putih-putih orang Arab kayak gitu, pakai Enggak, sorban sih. gitu-gitu. Enggak Kebayang. Enggak ke Arab enggak kayak orang Arab enggak. Biasa orang biasa kayak bapak-bapak tua gitu. Kayak sorban, baju putih-putih, bangunin colek kayak bangunin deh. Gitu. Kaget gitu. Bangun sholat tadi bang gitu kan. Gitu aneh tanya yang aneh tanya perang begituan lagi si Komeng. Udah. Salah tanya tuh. Emang ada dia di situ doang nggak ada yang lain. Itu yang kalau ketemu puasa ya gitu buat ngeludah gitu. Tapi aneh nggak bohong. Iya. Gitu. Karena orang kan kadang-kadang ada tuh kan puasa bilang puasa ternyata minum itu enggak. Cuma lihat jam terus. Bawaannya tuh mau apa namanya cimuka supaya seger. Nah terus ini deh cari apa tuh namanya yang dingin-dingin. Oh iya buat ya memanipulasi gitu lah ya. Kalau ada Apa? ubin Kompres. Enggak, ada ubin nih cari yang dingin. Oke, tiduran. Kok enggak pegang besi yang dingin itu. Iya bener. Kan syuting kalau puasa di studio kan dingin biasanya. Wah iya justru itu Iya enak kan? syuting. Zaman di Taman Mini apalagi kan? Iya. Itu kalau pas syuting enak gitu karena apa namanya nggak terasa. Nggak berasa. Nggak berasa. Maghrib aja kayak Maghrib ya. gitu. Asik. Asik tuh. Terus abis puasa, ini itu belum merit ya waktu itu ya? Waktu mualaf. Mualaf setelah itu nggak lama merit deh. Setelah itu merit, saya merit tahun 96. Oh setahun Iya. setelah mualaf. Mualaf. Kan 95 ya? 95, 96 saya nikah tuh. Mudik-mudik dong habis itu lebaran terus. Iya ke Solo mudik. Oh. Istri saya waktu itu orang Solo. Iya. Jadi nikahnya aja saya itu
dulu nikahnya di Jakarta, rame-rame di Solo. Itu saya cuma sehari doang, saya balik lagi karena syuting. Oh, pokoknya padat-padatnya Padat di itu. Amor ya. Iya. Dia cuma sono rame-rame doang di Solo. Iya. Udah datang, kalau nggak ada datangnya pagi, malam itu saya berangkat lagi, Iya. pulang ke Jakarta. Itu tuh sendiri tuh. Zaman itu mobil pesawat dong. Pesawat, Iya, naik pesawat, tapi saya dipaku sama ini Bayar setengah dong. Iya. Baru nih cerita di Amor dong. Di Amor ini berempat ya? Diamor berempat. Awal tuh Diamor dulu tuh ini sejarah pas udah ininya ya. Kalau dulu tuh Diamor tuh pendirinya si Hendrik. Ya itu yang cerita tadi itu ya. Pendeta itu ya. Pendeta saya terus sama si Aci, si Koko, siapa gitu kan. Sampai akhirnya terbentuklah saya ajak Mamo gitu kan. Ajak Mamo terus udah ajak Mamo. Nah terus ajak si Jarwo. Nah Jarwo itu adik saya. Itu temennya Jarwo. Oh, Pak Jarwo itu temennya adiknya Pak Rudi. Iya. Kata Jarwo tuh di sekolah tuh lucu tuh, gini ajak tuh. Nah, pas ngontrak sebelah rumah saya dia ke kos. Dia kan orang Riau. Oh, Pak Jarwo itu Sumatera. Riau. Dia emang apa bapaknya mungkin kerjanya kan di Caltech. Oh, Oli. Iya kalau Caltech kan Oli. Oli ya? Oli apa Iya benar bensin ya? Iya, Oli ya. Kalau nggak salah. Jadi Pak Jarwo keturunan Oli atau gimana? Iya kayak gitu, orang delicin kayak belut. Iya. Terus Jarwo. Terus Jarwo udah bertiga nih, terus akhirnya saya baru ajak si Hendrik keluar, gitu kan bertiga. Saya ajak kadang-kadang kalau off air tuh di coffee house dulu tuh. Di mana itu coffee house? Di Mangga Besar tuh. Oh, Mangga Besar, ya. oke. Bisa di apa namanya deket Pangeran Jakarta atau biasa kita main malam itu kan di night club ya dulu night club ya, dulu komedi istilahnya itu night ya. club. Night club Dan night ya. club coffee house istilah night club kan lebih tinggi lagi. Coffee house. Nah dulu kalau ini ece-ecenya itu coffee house gitu. Oke. Udah akhirnya pas itu saya main nemu Pak Komeng di mana dulu sih? di Lenong. Waktu itu saya main Lenong. Lenong di Ancol tuh sering. Jadi saya punya grup Lenong, dia juga punya main tuh. Bentar. Ini tadi ada Lenong, ada terus Diamor itu. Pak Rudi ini awalnya berarti apa? Di sanggar, punya sanggar atau apa awalnya tuh? Awalnya sih saya memang apa namanya ngelawak aja itu karena temen lihat pertama ada teman saya itu ngelawak. Ini berarti sebelum Diamor. Sebelum Diamor. Nah, makanya itu tuh awalnya apa? Maksudnya Pak Rudi kerja di mana? Terus ada panggung atau gimana? Dari sekolah sebenarnya dari SMP. Oke. SMP teman saya ada tuh. Ya termasuk guru saya tuh si namanya Gode Van Topel. Nah, saya ngelihat dia tuh, oh dia orang lucu banget gitu. Pak Gode ini udah komedian juga. Komedian, memang komedian itu angkatannya Bagito waktu itu. Oke. Dia. Apa grupnya Pak Gode? Gode Van Topel CS dulu. Oh, Gode Van Topel. CS dulu kan terkenal tuh, Bagito CS iya. sampai CS. Dia pimpinannya gitu. Nah saya ngelihat dia nih lucu dari sekolah tuh dia udah direbutin sekolah lain dari SMP dia lulus itu SMA udah ngangak semua nggak bayar mau ditarik cuma ngandelin dia doang sekolah di situ supaya banyak yang sekolah di situ lah istilahnya pemikat akhirnya saya tiru gaya dia setiap sekolah itu masuk ngelawak akhirnya aneh diterima di SMA aneh nggak mau aneh mau semea 19 condet oke. Nah, udah di daerah situ condet ya? Oke. itu jadi setiap kelas saya masukin saya ngelawak apa yang saya lihat dia saya tiruin sendiri. iya waktu enggak Itu modelnya kayak stand up gitu atau stand gimana, up Pak Rudi? model itu udah stand up. Cuma kalau stand up itu kan apa curah hati kalau ini nggak cerita anekdot saya kumpulin saya cerita udah maksud guru saya tiruin gurunya begini gitu. Dari itu Setiap udah dari SMP semea udah saya terapin sampai saya mewakili semea 19 untuk komedi. Apa itu kejuaraan kayak Kejuaraan gitu? apa aja pantomim lomba saya suruh ikut. Oh, itu dari SMA berapa tadi? Semea 19. SMA 19. Oke, dari gitu jalan-jalan terus sampai akhirnya yang maksud aku yang ke Diamor itu sampai Lenong lah. Kalau Lenong gimana ceritanya? Nah, Lenong tuh saya ikut salah satu namanya Lenongnya anaknya Wedi Mukhtar. Oh, bintang film itu? Anaknya namanya siapa saya lupa itu. Nah, ikut situ sama juga Diding Boneng.
Iya ya, Nah, giginya Pak itu. Boning iya. Yang giginya rapi lah, ya kan? Enggak rapi, Pak. Enggak. Ya ini, Pak, Iya, kelebihan, Pak. Bukan giginya kelebihan, mukanya mundur. Iya Pak Boning, teater. Main mak dia, ketemulah Komeng grupnya si Subur TPL namanya, Iya, grup Matraman. Iya, Gabung main mas saya. Itu saya main berdua Komeng, itu gergeran itu. Itu Tahun berapa itu? 90 deh ya? 89 kok nggak salah. Belum di Amor juga itu? Di Amor ada, ya kan? Di Amor tahun 85 dia udah juara kedua. Tapi belum ada Pak Komeng? Belum ada. Awalnya Pak Hendrik, saya, Mamo bertiga. Iya, terus Hendrik sama kalau nggak salah masih Koko keluar, tinggal saya berdua Mamo masuk Jarwo. Oke. Terus? Jarwo, terus saya terakhir masuk Komeng. Oh, jadi tetapnya berempat itu. Sampai Makanya- akhirnya itu berawalnya breakthrough-nya itu dari lomba atau dari apa Pak Rudi? Nah, awalnya itu jadi kalau ini lombanya kalau Komeng kan ketemunya pas di Lenong. Iya. Saya tarik, pas dia mau main ngelawak Komeng. Ngelawak kayak gimana? Gue nggak bisa. Ya udah saya ajarin tekniknya. Lawak begini, lawak beda sama Lenong, gitu. Lawak punya aturan, gitu loh. Ini lawak yang resmi ya berarti ya Pak Rudi ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong lawak resmi, langsung aja ya ini. Kalau sekarang itu model lawakannya kayak gimana sih Pak Rudi? Sekarang gini ya, sekarang ini udah agak sulit ya orang. Ini aku nanya karena Pak Rudi sebagai pelaku utama nih. Istilah kata tahun sekarang kalau gue ngelihat lawakan sih apa ya? Kayak cuman bully-bulian kayak gitu Pak Rudi. Iya, candaan, banyak candaan. Iya. Itulah karena ya sekarang ini gini, tidak ada lagi istilah TV yang mau mewadahi grup lawak. Habisnya itu grup lawak begitu. Jadi ada grup lawak kadang-kadang dipecah-pecah gitu. Comot satu. Dari saya mentorin Api satu, Sule awalnya kan juga begitu. Apa grupnya Pak Sule dulu? Sule SOS. SOS kayak gitu. Lah sekarang susah, maksudnya harus ada TV yang mau naungin atau istilahnya mau nerima lagi lawak dengan bikin format acara lawakan setengah jam atau 1 jam full lawak. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang ini candaan atau apa. Terus kalau bisa ya jadi bukan pelawak yang main. Orang yang punya nama ya kan bukan pelawak nyebruk udah dibilang komedian gitu kan. Berarti bisa dibilang grup-grup yang sebenarnya udah dikondisikan itu menjadi satu grup akhirnya dipecah-pecah sama TV gitu maksudnya kan ya? Iya, ada yang diambil kayak gitu ya? Banyak kan dulu tuh gitu, ambil tawarin ini kadang-kadang nggak kuat ya. Iya. Abu out. Sementara gitu. grup itu sendiri jadinya ya terpecah juga fokusnya gitu kan? Iya. Nggak semua jalan barengan, cuman beberapa yang dicomot sehingga akibatnya kan ya masalah-masalah internal pasti muncul. Pasti muncul itu, Iya kan? muncul itu pasti. Dan menurut Pak Rudi itu bagus apa enggak? Ya sebenarnya sih kagak bagus juga kalau emang masih grup ya harus grup. Cuma kan gitu kadang-kadang godaan itu godaan sebenarnya. Ya gitu sih. Nah sekarang ini kan permasalahannya nih kalau mau kembalikan lagi lawak seperti dulu ya satu memang kalau pelawaknya kan kita udah sebenarnya pelawak kita udah kuat. Iya. Sebenarnya ada organisasi ada namanya PASKI, Iya. ya kan, Persatuan Seniman Komedi Indonesia tuh PASKI. Nah, cuma wadahnya itu. Kenapa wadahnya? Nggak ada TV yang mau memberikan suatu acara komedi full. Ya kayak dulu. Ya kayak dulu. Apa dulu Aneka Safari kayak gitu-gitu? Dulu yang ada mestinya kayak bentuk-bentuk dulu kan ada kompor diamor, bagi show, terus ngelaba kayak gitu. Terus cagur itu apa? Kalau Cagur chatting. ya, kayak chatting, gitu-gitu. Nggak ada lagi sekarang gitu kan. Gitu kita mau cari seperti itu ya tidak tidak ada sarananya. Paling TVRI yang kita buat tuh TVRI masih membuka untuk kita membuat komedi, full komedi. Memang program komedi ya. Komedi. Kita Sekarang buat apa yang namanya lagi Pas dikerjain? Tiger. Oh, yang sekarang lagi dikerjain baru Ya, di Pas TVRI Tiger. itu ya. Itu bener-bener tuh udah ngelawak itu. Itu berarti bisa dibilang
sebenarnya tergantung stationnya dong. Iya. Kalau stationnya punya prinsip bahwa sebuah station itu melahirkan dan membesarkan grup dari nol sampai sesuatu gitu kan maksudnya. Bukan mencomot-comot sehingga grup itu jadi pecah belah kayak gitu ya. Iya, kalau kita ngadain sekarang kan udah, dulu kan rajin banyak tuh ngadain lomba lawak dulu. Sekarang kan kita yang umum ngadain lomba lawak cuma, kalau kita ngadain lomba lawak ya cuma kalau udah juara mau diapain. Nah, kan pas gitu. kalau mbaknya. Iya, kalau TV yang ngadain kan lumayan. Iya. Kayak stand up kan sekarang ini kan lagi booming. Di lomba juara dia dibikinin paket. Gitu kan. Kalau ini kan nggak ada. Mana lomba lawak juara terus udah. Ya karena ujung-ujungnya kembali lagi sebuah perusahaan ya kan prinsipnya itu tadi baru di jadi ngomong serius udah. Jadi pokoknya intinya udah nggak ada program kayak begitu-begitu yang Nggak ada. Yang kayak dulu lah kayak gitu. Nggak ada. Nah sekarang ini Pak Rudi suasana udah beda nih kan. Sekarang udah media sosial tuh sekarang punya peran penting. Kayak Pak Rudi sendiri punya channel Rudi Sipit Plus. Ya. Yusuf. Friend. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi langkah awal buat para komedian yang baru ya bermain di channelnya para senior seperti Pak Rudi ini. Kan nantinya akan bisa jadi PA gitu loh. Jadi tempat buat mereka mengeluarkan aspirasinya dan menggedekan grup-grupnya. Harusnya kayak begitu dong. Gimana? Sulit juga gini kalau kita bicara masalah YouTube-nya. Masalah YouTube ya. Yusuf ini. Si Yusuf ini. Lah kita kan bikin namanya kayak saya Rudi Sipit Plus gitu kan. Saya berdua paki sama tim lah ya. Iya. Lah saya kan harus kuatin yang namanya Rudi Sipit Plus gitu sama konten-kontennya yang saya buat. Jadi yang sebenarnya penuangan karya sebenarnya. Bagi saya itu penuangan karya. Jadi saya belum bisa ke TV nerima dengan karya ini, saya tuangkan di Rudi Sipit Plus sebenarnya gitu. Ya berarti kan sama kayak tadi niat aku itu, tujuannya pasti untuk gini loh, harusnya station bikin kayak begini begitu maksudnya. Iya kan? sebenarnya sih kalau mau komedi nih seperti ini begini gitu. Ya keren itu, harusnya kayak gitu diterusin Pak Rudi. Bagus itu kayak begitu. Terus sekarang channelnya Pak Rudi ini selain ada berapa programnya gitu. Kalau Pak Komeng kan aku tahu ya Komeng Info. Ya, bahan intinya info gitu lah. Kalau Pak di channel ini apa? Saya Plus itu apa? Punya konten 5. Buset, apa aja itu Pak Rudi? Pertama konten bicara. Emang konten yang lain nggak bicara gitu maksudnya? Konten lain unsleptic. Jadi kayak Charlie Chaplin gitu, gerak doang nggak ada ngomongnya. Gampang tuh editornya tuh. Gak ada sih bicara itu bincang canda bergembira artinya. Oh gitu. Jadi itu. Selama ini Pak Rudi berarti kurang gembira atau gimana? Nah, ya maksudnya supaya gembira lah. Sekali ini kan saya gimana? Saya selalu gembira, selalu ganteng. Enggak kan, sebuah program dibikin itu kan pasti untuk memenuhi, kan tadi Pak Rudi bilang untuk memenuhi yang belum ada gitu loh. Berarti tadi buat channel gembira, berarti selama ini Pak Rudi nggak gembira. Kenapa? Justru itu saya ngajak gembira ke orang. Oh gitu. Ya kan, bincang cara gembira. Ayo kita bicara itu harus selalu humor. Humor itu adalah sesuatu yang gembira. Gitu kan. Kita mengupas sesuatu dengan kelucuan kayak gitu. Nah, itu saya pakai misalnya saya ajak Denny, saya omongin kemana kan itu artis-artis lah. Nah, itu bicara. Terus atau lagi cengar-cengir. Nah, cengar-cengir itu masalah istilahnya pamali. Saya ngomong bicara Pak Pamali. Dulu kan ada misalnya jangan duduk di meja. Lakinya Bu Mali. Bukan. Pak Mali bukan Bu Mali. Itu adanya di Mali. Jadi seperti itu saya angkat tuh. Jangan duduk di depan pintu. Nah, gitu kenapa? Kan. Nanti kan orang kan kenapa gitu kan. Akhirnya nanti saya plesetin ya kan. Nggak bisa lewat seperti itu. Dulu gigit capung ya kan, kalau ngompol lu gigit capung gitu kan, supaya nggak ngompol, supaya geli aja kan gitu. Jadi plesetan itu pamali itu saya angkat tuh di cengar-cengir gitu. Terus masuk lagi saya ke
podcast, podcast pot Oh, dan ada? cash, pot dan cash. Jadi potnya sama Pot kembang. uang 100. Hah? Pot cash, dia pot kembang di depannya ada uang 100 pot cash. Ah gitu. Jadi setiap podcast mas saya kasih uang duit langsung gitu. Nah itu saya bikin podcast itu yang viral, itu beda, nggak ada yang lain. Nggak ada yang bikin seperti saya. Jadi saya supaya gini, ada cerita yang masalah dulu investasi bodong. Tahu. Itu saya bikin sketsanya. Oke. Tapi saya sebagai pakar. Si Paki sebagai hostnya. Oh. Saya diundang sebagai pakar. Temennya Pak Mali tadi. Bukan, Pak Mali udah ke laut deh tuh, di Pak Mali Tadi tuh. bilang Bapak iya. Bukan, Pak Mali beda itu. Pak beda. Mali cengar-cengir. Cengar-cengir. Nah, ini kan podcast. Pakar. Istilahnya yang viral-viral saya angkat. Podcast. Terus ada lagi namanya Champion. Nah, canda pilihan penonton. Canda pilihan penonton. Ada kayak begitu. Ada. Berarti ada Q&A kayak gitu ya. Tanya jawab gitu ya. Enggak, jadi gini. Ini sebenarnya sketsa yang saya panjangin. Ya, kayak model lawak gitu ya. Jadi suka manjangin. Suka manjangin. Saya ke Ya, Mak Erot. Saya ke Mak Erot. Sebenarnya saya ke Mak Erot, pernah ke Mak Erot panjangin. Iya. Duitnya kurang. Terus? Jadi tembem. Panjang kagak lebar. Tapi iya. Jadi imut-imut. Aduh, ya ampun. Champion udah, Sipit Plus udah, terus apa lagi? Kuliner, Info Mama namanya. Belum nonton itu Info Ada, Mama. Oke. Info Mama, info macam-macam namanya. Oh, Info Mama. Info macam-macam. Kalau info Papa? Nggak ada papa deh. Mama aja mendingan. Iya. Itu. Info macam-macam. Jadi itu masalah kuliner tuh. Bisa kuliner, bisa apa namanya, informasi misalnya tentang film, tentang apa. Itu sebenarnya informasi macam-macam jadi gitu. Iya. Pak Rudi, Kuliner. kalau Lebaran biasanya kemana Pak Rudi? Lebaran. Heeh. Lebaran kalau seandainya ini saya sempitin. Lebaran. Itu Lebaran. Enggak, maksudnya ini kan puasa, ini Ramadan. Iya. Gini nih ngomong sama komedian. Sekarang Pak Rudi, terakhirlah pesan buat para komedian muda atau gini deh. Ada pokoknya ada anak mau jadi pelawak itu. Ini loh resep yang shortcut tapi pasti ini loh udah nggak pakai macam-macam. Gimana Pak Rudi? Iya, kalau mau jadi pelawak pertama satu itu punya niat sebenarnya. Ada rasa dirinya itu punya nari humor gitu kan. Karena kalau tidak punya seperti itu, dia itu tidak akan bisa punya kemauan. Oh gitu. Satu kemauan. Lu cita-cita gue pengen jadi pelawak humoris gitu kan. Kemauan dulu awalnya itu. Terus kedua punya ada rasa humor di dalam hatinya nih. Seperti itu. Terus ya udah gitu. Tapi maksudnya ada humor dalam hatinya, dia ada memang bakat, bakat ada gitu. Ada lah istilahnya dia bakat itu kan awalnya kecil ya kan kita asal-asal lama-lama kan jadi gede itu besar. Pegangin aja pasti gede. Makanya kalau gitu kan ya kan kok panjang Maerot gitu. Oke, terus selain itu Pak Rudi. Nah, terus ya banyak belajar. Ya. Gitu, banyak belajar karena sekarang ini apapun kita bisa pelajarin, sekarang kan udah ada YouTube. Ya. Itu kan sebenarnya udah lebih mudah. Karena di YouTube tuh apapun lawak-lawakan lama ada tuh. Sekarang bisa dilihat. Maksudnya itu karya-karya lama atau pertunjukan lawak yang lama. Ya, sekarang saya lihat tuh ada jadi bisa dipelajarin. Udah gitu belajar untuk membuat materi. Satu lagi nih, belum kelupaan. Yang aku lihat tuh kalau grup nih lawak ya. Tadi kita balik lagi ya ke grup lawak itu. Itu kan ada tugas masing-masing Pak Rudi. Iya. Kayak misalnya Diamor berempat, Pak Rudi, Pak Komeng, Pak Jarwo, Pak Mamo. Nah, itu kan mereka ada tugas masing-masing. Dulu tuh Pak Rudi posisinya apa tuh? Saya sebenarnya posisinya itu sebagai pengatur istilahnya. Apa tuh? Pengelola ya, ngatur. Distributor. Ya, jadi distributor selalu mengatur strategi. Iya. Lawak itu harus ada strategi. Jadi Komeng itu sebenarnya sebagai starter istilahnya. Kalau bola itu striker. Oke. Nah, kalau Mamo striker kedua. Oke. Jarum pemancing. Oh, ada istilah itu ya. Jarum pemancing. Sebenarnya ada tatakan. Kalau komedi itu begitu, pemancing,
yang joker tatakan. Joker ini tatakan. Joker ini yang inat smashnya tuh. Yang Ini kan objek penderita pokoknya bukan, gitu. Oh bukan, apa itu? Joker. Nah, yang tatakan itu objek penderita. Oke, tatakan. Joker itu yang istilahnya the bodornya lah, yang lucunya ini. Lucunya, iya. Nah, ini tatakannya yang bikin yang objek penderita itu objek tadi. Penderitanya. Nah, ini pemancingnya. Oke. Nah, selalu saya ini pengatur ini ritme bermain. Oke, flow, ngatur ya, flow. Itu yang orang yang di grup tuh nggak ada yang kayak gitu yang mengatur. Nah, itu harus ada di satu grup. Harusnya ada, gitu. Cuma saya nggak tahu harus apa karena di Diamor kebenaran saya ya. Jadi saya itu main cuma istilahnya 5 menit doang. Oke. Jadi yang lain saya jadi sama Jaro sama Komeng. Ya, ntar masukin Mamo. Ntar saya masukin lagi bintang tamu. Biarin main grafik gitu loh. Oke. Nah terakhir 5 menit saya masuk punchline. Kelar. Gitu. Itu rumus formula. Iya, gitu lawak tuh. Ya kayak jangan lawak tuh jangan merasa lo lucu gitu kan. Lucu nggak bisa ya. Iya. Kalau segrup itu harus saling pengertian, ikhlas harus juga. Ikhlas nggak lucu gitu loh. Ngerti maksudnya Ikhlas, ya. Yang lucu ya gitu kan. Karena kalau mereka semua pengen lucu, pengen naik gitu. Nah, memang kayak istilah lawak itu udah kayak grup band. Iya. Grup band itu kan vokal. Ngerti. Kalau vokal udah naik set, Iya, gitu kan. front line-nya dia, gitu. rhythm section di belakang, ngiringi. Jadi harus ikhlas. Suara paling gede tetap vokalis, iya kan? Iya. Nggak bisa lu mau gede-gede main bass, lu mau dengerin apa gitu. Makanya lu mau vokal di depan terus lu di depannya vokal begini-begini, orang Nggak gila. Bisa. Itu. Jadi saya harus tanemin Komeng Jaro udah harus jadi ini. Gitu Jaro. Jadi saya ngalah harus jadi ini grup harus jadi karena yang saya pikirkan di benak saya adalah grup bukan pribadi. Iya. Gitu tuh. Intinya ini dalam loh ini, ya kan? Itu oke, bahasa globalnya tadi supaya flow-nya jalan. Pas enak, misi grupnya nyampe. Iya. Tetapi ternyata ada apa ya namanya? Aturan-aturan yang harus dimainkan gitu ya. Lu mancing apa tadi joker, tatakan, pemancing. Nah, saya ya udah pengatur sebenarnya. Itu konsep yang harus dijalankan di sebuah grup lawak itu ya. Harusnya. Nah, itu kan adanya di Diamor sebenarnya. Kalau di lain saya kurang tahu ya. Di Diamor saya seperti itu. Di Diamor yang ada konsep itu. Konsep itu dan berjalan ternyata. Jadi yang selama ini orang lihat di TV misalnya nih kan, ada yang fungsi berarti kalau mau fungsi strategi itu pasti dia harus ikhlas kelihatan nggak lucu di depan orang kan gitu ya? Iya. Iya kan? Iya. Yang lucu kan pasti striker itu tadi, joker itu tadi kan. Tapi sebenarnya lucu kalau dia suruh ngelucu ya lucu yang si strategi itu kan. Jadi tapi kekuatan strategi jadi gini, kekuatan punchline. Jadi saya itu biarin 5 menit, tapi itu megang role cerita. Ngerti. Jadi ini cerita saya masuk, ada punchline-nya harus kuat nih. Gitu, harus ceger, cut gitu. Jadi jangan cut gitu. Sip. Itu harus bong gitu. Ngerti. Seperti itu. Satu lagi. Cerita dalam sebuah grup lawak di show itu tersebut. Itu biasanya ditulis dulu atau spontan on the spot atas materinya ini. Mainin atau gimana? Ya. Lawak yang benar itu harus punya materi 50% di tangan. Itu yang benar. Ditulis dulu berarti? Iya, ditulis. Discuss kita harus. Karena improvisasi itu belum tentu bisa membuat kelucuan. Oke. Ya kan? Jadi pelawak yang benar itu terkonsep. Iya. Harus terkonsep. Dia mau improvnya apa seperti improv, tapi sebenarnya sudah discuss, sudah diskusi. Yeah. Saya mau lempar ini, lo makannya ini ya, ini. Karena apa? Itu akan jedernya kenceng. Ngerti. Karena paham, ini gue lempar gini. Nah, pelempar pun harus istilahnya bola, kayak bola gini. Lu pelempar, istilahnya kayak tukang umpan. Tukang umpan itu yang di bola itu bagusnya kalau nggak di atas di kaki. Jangan orang main dada. Kalau dada kan ngolah dulu. Iya betul. Ngolah jatuh, rebut orang. Proses dulu ada. Iya. Harusnya sudah lo pengumpan, lu kasih orang pala, gulin pasti. Kok nggak kaki tembak gulin. Jangan si
si Joker ini ngolah dulu, jangan. Dia harus lu enakin. Enakin, pancingnya enak. Jeder, Harus lu servis tuh orang gitu. Sehingga dia tinggal jeder. Tinggal mukul doang udah. Itu tuh tugasnya pemancing itu sebenarnya. Jadi guys, lu pada udah tahu ya. Jadi lu paling tidak bisa lebih mengapresiasi bahwa sebuah lawakan yang kita lihat selama ini itu jeger, lucu, itu nggak hanya peran dari satu orang, ternyata teamwork ya. Grup gitu. Susah itu susah. Ya, makanya kalau pelawak yang bertahan sebenarnya mereka yang punya konsep. Dia kepepet ya berarti. Kalau kepepet emang Kan bertahan. Bukan itu. Lain tuh, lain. Iya. Oke. Lain Gimana? tadi tuh. Kadang-kadang belakangnya tembok, bingung juga kita. Iya kan? Iya. Dia emang harus punya konsep. Jadi minimal tuh kita di tangan tuh 60% untuk Tadi menuju. 50. Bisa 60 ya, 60 bisa lebih 50, bisa enak 60. ya. Nah, selebihnya itu situasi. Makanya pelawak tuh harus peka. Dibilang pelawak peka itu pelawak harus cerdas, harus ini karena kepekaan, Mas. Untuk bisa membaca situasi sehingga bisa ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Nah, di situ timbul improvisasi. Yes. Tuh, kita lihat misal penonton, ada yang penontonnya aneh mukanya nih, ini bahan nih. Gitu. Bisa mic juga kadang-kadang micnya bisa dimainin nih gitu. Ibu bisa munduran dikit. Nah, kenapa? Cantiknya kelewatan. Itu bisa jadi iya. bahan-bahan seperti itu, Mas. Itu sebenarnya bahan-bahan lawak-lawakan seperti itu. Jadi emang harus lihat situasi, nanti baru mainkan gitu loh. Maksudnya itu deh. Tapi naskah udah ada. Sama kayak Bagito juga pelawak yang memang dia terkonsep. Konsep ya. Itu yang benar sebenarnya ya itu yang itu. Terus ya sama ya gini, jangan puas untuk jadi orang hebat. Maksudnya? Kalau udah ngetop lu apa ya udah anggap aja ini gua keluar juga udah lucu. Kelar deh gitu. Karena cepat puas. Karena beda nih milenial sekarang ini, orang pengen umurnya kan beda-beda. Maunya kayak gimana kita harus ngikutin. Makanya kita harus pelajarin. Kayak tadi kita omong kan gitu kan. Model humoran zaman sekarang kan ya begini nih sekarang ya. Ya gitu. Itu sih kau ya sud kalau gitu. Pak Rudi, semoga Ramadannya dilalui dengan lancar. Alhamdulillah. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah diterima di istananya Pak Rudi Sipit. Satu lagi lupa. Nama asli Pak Rudi siapa sih? Saya namanya Gunardi Salam. Salam serai langkuas. Gua mau pancing itu dari dulu. Kalau nama Cina yang aku tahu, lu lihat Jin bukan? Apa nama Cinanya Pak? Lincington. Serius nih, Lincington mah apa? Licing Itu mah lantai. Siapa nama Rudi? Go Chengxin. Artinya si Marco yang ngomong ya, bukan gue. Go Chengxin tuh, go itu C, istilah Cina tuh Sego, marga. Go itu marga. Go, kalau itu orang ini batik tuh marga. Go. Itu go. Chengxin tuh nama saya, Chengxin. Chengxin. Jadi go itu nama marga papi saya, laki tuh. Go. Sego. Nama aslinya mah Chengxin. Cenggo. Kirain ada lagi Cengdem. Goceng mendem ya kan. Gitu. Pak Rudi, thank you banget. Ya, sama-sama Bang Ju. Ya, pokoknya teman-teman semua itu tadi Rudi Sipit di Jackpot edisi Ramadan. Kita ketemu lagi di Jackpot berikutnya di masih suasana Ramadan. Saya Jul Kriwil dan Rudi Sipit mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.